Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudie Nurul Huda dengan NPM 24754124. Saya merupakan mahasiswa program studi akuntansi perpajakan semester 4 di Politeknik Negeri Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan dengan topik akuntansi kantor pusat dan kantor cabang. Presentasi ini akan membahas mengenai hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang, mulai dari konsep dasar, pencatatan transaksi, rekonsiliasi, eliminasi, hingga penyusunan laporan keuangan. Pada slide pertama, ini dijelaskan bahwa kantor pusat dan kantor cabang terpisah secara operasional, tetapi terikat secara hukum sebagai satu kesatuan perusahaan. Di sebelah kiri terdapat kantor pusat yang berfungsi sebagai pengendali utama perusahaan dan memiliki kewenangan tertinggi dalam mengambil keputusan. Sedangkan di sebelah kanan terdapat kantor cabang, yaitu perpanjangan tangan operasional perusahaan yang berada di lokasi berbeda. Cabang bertugas menjalankan kegiatan bisnis sehari-hari, tetapi bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri. Di bagian bawah juga dijelaskan perbedaannya dengan anak perusahaan. Anak perusahaan itu memiliki badan hukum sendiri, sedangkan kantor cabang masih menjadi bagian integral dari perusahaan induk. Jadi, meskipun cabang memiliki aktivitas sendiri, seluruh hak dan kewajibannya tetap menjadi tanggung jawab perusahaan induk. Slide selanjutnya menjelaskan tingkat kemandirian kantor cabang tidak selalu sama. Di sini terdapat cabang dependen dan cabang independen. Cabang dependen memiliki sistem akuntansi yang belum lengkap. Pengelolaan pembukuannya masih dipusatkan di kantor pusat, sehingga pencatatan di cabang hanya sebatas transaksi sederhana seperti kas kecil dan laporan penjualan harian. Selain itu, seluruh keputusan keuangan juga masih dikendalikan oleh kantor pusat. Sedangkan cabang independen memiliki sistem akuntansi yang lengkap. Cabang mampu menyusun jurnal, buku besar, hingga laporan keuangan sendiri. Pencatatan transaksi dilakukan secara menyeluruh dan cabang memiliki kewenangan yang lebih besar dalam menjalankan operasionalnya. Jadi perbedaan utama keduanya terletak pada tingkat kemandirian dalam melakukan pencatatan akuntansi dan pengambilan keputusan. Slide selanjutnya adalah perbatasan ruang lingkup KP/KC versus konsolidasi. Pada slide ini diperlihatkan perbedaan antara akuntansi kantor pusat dan cabang dengan akuntansi konsolidasi. Jika dilihat dari status hukumnya, akuntansi kantor pusat dan cabang hanya melibatkan satu entitas hukum, sedangkan konsolidasi melibatkan beberapa entitas hukum yang berbeda, yaitu induk perusahaan dan anak perusahaan. Dari struktur operasinya, kantor pusat dan cabang masih merupakan satu perusahaan dengan banyak lokasi. Sementara pada konsolidasi terdapat perusahaan induk dan perusahaan anak yang masing-masing merupakan badan hukum tersendiri. Fokus eliminasinya juga berbeda. Pada kantor pusat dan cabang, yang dieliminasi adalah transaksi internal antar bagian, sedangkan pada konsolidasi yang dieliminasi meliputi hak minoritas, goodwill, serta transaksi antar perusahaan. Tujuan akhirnya pun berbeda. Akuntansi pusat dan cabang menghasilkan laporan keuangan gabungan, sedangkan konsolidasi menghasilkan laporan keuangan konsolidasian. Slide selanjutnya membahas mengenai akun resiprokal, yaitu akun yang saling mencerminkan antara kantor pusat dan kantor cabang. Pada buku kantor pusat digunakan akun investasi pada cabang. Selanjutnya adalah prinsip cermin akun resiprokal. Pada slide ini membahas mengenai akun resiprokal, yaitu akun yang saling mencerminkan antar kantor pusat dan cabang. Pada buku kantor pusat digunakan akun investasi pada cabang. Akun ini diklasifikasikan sebagai aset karena menunjukkan hak kantor pusat atas aset bersih cabang dan memiliki saldo normal debit. Sebaliknya, pada buku kantor cabang digunakan akun kantor pusat. Akun ini menunjukkan kewajiban atau ekuitas internal cabang kepada kantor pusat dan memiliki saldo normal kredit. Disebut sebagai prinsip cermin karena kedua akun tersebut harus selalu memiliki jumlah yang sama, hanya saja posisinya berlawanan. Jika salah satunya berubah, maka akun pasangannya juga harus berubah. Slide selanjutnya, arsitektur transaksi rutin. Slide ini menjelaskan bagaimana transaksi rutin dicatat baik di kantor pusat maupun kantor cabang. Contoh pertama adalah ketika kantor pusat mengirim kas sebesar 20 juta kepada cabang. Di buku kantor pusat dicatat debit investasi pada cabang
cabang dan kredit, sedangkan di buku kantor cabang dicatat debit kas dan kredit kantor pusat. Contoh kedua adalah kantor pusat membayar gaji pegawai cabang sebesar 5 juta. Di kantor pusat catatannya adalah investasi pada cabang dan kredit kas, sedangkan di kantor cabang dicatat debit beban gaji dan kredit kantor pusat. Dari contoh ini dapat dilihat bahwa setiap transaksi selalu memiliki pencatatan yang saling berpasangan. Selanjutnya ada pengiriman barang dagang dengan dua skenario. Pada slide ini dijelaskan bahwa pengiriman barang dagangan dari kantor pusat ke kantor cabang dapat melalui dua skenario, yaitu menggunakan harga pokok dan menggunakan harga markup. Contoh yang pertama adalah pengiriman dengan harga pokok, artinya barang dikirim sesuai dengan biaya perolehannya. Misalnya harga pokok barang sebesar 50 juta, maka barang juga dikirim senilai 50 juta. Pada kantor pusat, jurnalnya adalah debit investasi pada cabang dan kredit persediaan. Sedangkan pada kantor cabang, jurnalnya adalah debit pengiriman dari kantor pusat dan kredit kantor pusat. Cara ini merupakan cara paling sederhana karena tidak menimbulkan laba internal. Selanjutnya ada skenario yang kedua, pengiriman menggunakan harga markup. Misalnya harga pokok barang 50 juta tetapi dikirim dengan harga 60 juta sehingga terdapat selisih 10 juta. Tujuan penggunaan markup bukan untuk memperoleh laba, melainkan sebagai alat pengendalian internal, mengukur kinerja cabang atau mengevaluasi efisiensi cabang. Namun selisih 10 juta tersebut belum boleh diakui sebagai laba karena barang masih belum dijual dan masih dalam perusahaan yang sama. Oleh karena itu, muncul akun cadangan keuntungan belum direalisasi sebesar 10 juta yang nantinya harus dieliminasi. Slide selanjutnya menjelaskan mengapa laba internal disebut sebagai ilusi laba. Yang pertama ada transfer internal. Ketika kantor pusat mengirim barang dari ke cabang dengan harga yang sudah dinaikkan, secara pembukuan terlihat seolah-olah perusahaan memperoleh laba. Padahal laba tersebut hanya muncul di atas kertas karena belum ada transaksi dari pihak eksternal. Tahap kedua adalah penyimpanan. Barang masih berada di gudang cabang sebagai persediaan akhir. Akibatnya, laba yang tadi muncul masih tersembunyi di dalam nilai persediaan dan belum benar-benar menjadi keuntungan perusahaan. Tahap ketiga adalah penjualan eksternal. Jadi ketika barang tersebut akhirnya terjual ke pelanggan di luar perusahaan, barulah laba tersebut benar-benar direalisasikan. Jadi inti dari slide ini adalah laba baru boleh diakui apabila sudah terjadi transaksi dengan pihak eksternal, bukan hanya perpindahan barang di dalam perusahaan. Selanjutnya adalah mengapa saldo resiprokal berbeda. Pada praktiknya, saldo akun resiprokal antara akun kantor pusat dan kantor cabang seringkali tidak sama. Penyebab pertama adalah transaksi dalam perjalanan atau in transit. Misalnya, kas atau barang sudah dikirim oleh kantor pusat tetapi masih dalam perjalanan sehingga belum diterima atau belum dicatat oleh kantor cabang. Penyebab kedua adalah penyesuaian sepihak. Contohnya, kantor pusat sudah mencatat suatu beban yang dikaitkan dengan cabang, tetapi informasi tersebut belum disampaikan kepada cabang sehingga cabang belum melakukan pencatatan. Penyebab ketiga adalah kesalahan pencatatan seperti salah nominal, transaksi yang terlewat, atau pencatatan ganda. Oleh karena itu, sebelum laporan keuangan gabungan disusun, seluruh perbedaan tersebut harus diperbaiki melalui proses rekonsiliasi. Selanjutnya adalah contoh proses rekonsiliasi. Saat ini memberikan contoh proses rekonsiliasi antar saldo perusahaan pusat dengan kantor cabang. Pada awalnya, saldo kantor pusat adalah 200 juta dalam posisi debit, sedangkan saldo buku besar cabang adalah 190 juta dalam posisi kredit. Kemudian ditemukan dua penyebab perbedaan. Yang pertama, terdapat beban iklan sebesar 2 juta yang berkaitan dengan cabang tetapi belum dicatat oleh kantor pusat. Yang kedua, terdapat kas dalam perjalanan sebesar 10 juta yang belum dicatat oleh kantor cabang. Setelah kedua penyesuaian tersebut dilakukan, saldo kantor pusat
menjadi 198 juta dan saldo kantor cabang juga menjadi 198 juta. Hal ini perlu diperhatikan karena setiap penyesuaian harus diikuti dengan jurnal koreksi pada pihak yang belum melakukan pencatatan. Selanjutnya adalah laporan keuangan gabungan. Setelah seluruh transaksi dicatat dan saldo sudah direkonsiliasi, tujuan akhirnya adalah menyusun laporan keuangan gabungan. Pada slide ini terlihat bahwa laporan kantor pusat dan kantor cabang dimasukkan ke dalam proses jurnal eliminasi kemudian menghasilkan laporan keuangan gabungan. Filosofi dari laporan keuangan gabungan adalah menyajikan laporan kondisi keuangan perusahaan seolah kantor pusat dan kantor cabang merupakan satu entitas tunggal. Laporan ini ditujukan bagi pihak eksternal seperti investor, kreditor, ataupun pemerintah. Prinsip yang paling penting adalah tidak boleh ada transaksi dengan diri sendiri yang masih muncul di dalam laporan keuangan gabungan. Slide selanjutnya membahas 3 jenis eliminasi yang dilakukan. Yang pertama adalah menghapus akun resiprokal, yaitu akun investasi pada cabang di kantor pusat dan akun kantor pusat di kantor cabang. Kedua akun tersebut hanya merupakan hubungan internal sehingga harus dieliminasi. Yang kedua adalah menghapus transaksi pengiriman barang antar kantor. Pengiriman barang dari kantor pusat ke kantor cabang bukan merupakan penjualan ke pihak eksternal, sehingga tidak boleh muncul dalam laporan gabungan. Yang ketiga adalah menghapus laba yang belum direalisasikan. Caranya adalah menghilangkan akun cadangan keuntungan belum direalisasi sehingga nilai persediaan kembali ke harga pokok sebenarnya. Setelah ketiga ini dilakukan, data yang dihasilkan sudah bersih dan siap disajikan dalam laporan keuangan gabungan. Selanjutnya adalah pemetaan kertas kerja atau worksheet. Slide ini menunjukkan bagaimana penyusunan worksheet atau kertas kerja dilakukan. Kolom pertama berisi saldo dari kantor pusat, kolom kedua berisi saldo dari kantor cabang, kolom ketiga berisi jurnal eliminasi yang terdiri dari debit dan kredit. Setelah seluruh eliminasi dilakukan, hasil akhirnya ditampilkan pada kolom gabungan. Sebagai contoh, penjualan kantor pusat sebesar 550 juta ditambah penjualan kantor cabang sebesar 270 juta sehingga menghasilkan penjualan gabungan sebesar 820 juta. Sedangkan dalam transaksi pengiriman barang antar kantor dieliminasi sehingga tidak muncul lagi pada laporan gabungan. Yang perlu diingat adalah jurnal eliminasi hanya dibuat di worksheet dan tidak diposting ke buku besar kantor pusat maupun kantor cabang. Selanjutnya adalah kompleksitas tambahan cabang luar negeri. Jika perusahaan memiliki cabang di luar negeri, maka terdapat tambahan proses yaitu translasi mata uang asing. Pada slide ini dijelaskan 2 metode. Yang pertama adalah metode kurs sekarang atau current rate method. Dalam metode ini, aset dan liabilitas diterjemahkan menggunakan kurs pada tanggal pelaporan, sehingga selisih kurs diakui ke penghasilan komprehensif lainnya atau OCI. Yang kedua ada metode temporal. Pada metode ini, aset moneter menggunakan kurs sekarang, sedangkan aset non-moneter menggunakan kurs historis. Selisih kurs yang timbul akan langsung diakui ke dalam laporan laba rugi. Pemilihan metode bergantung pada karakteristik dan hubungan operasi cabang luar negeri dengan kantor pusat. Slide yang terakhir yaitu harmonisasi dari 2 buku menjadi satu entitas. Slide ini merangkum seluruh proses akuntansi kantor pusat dan cabang menjadi 4 tahap. Tahap pertama adalah pemisahan, yaitu kantor pusat dan kantor cabang masing-masing mencatat transaksi hariannya. Tahap kedua adalah rekonsiliasi, yaitu menyamakan saldo melalui penyesuaian terhadap transaksi yang belum dicatat atau masih dalam perjalanan. Yang ketiga adalah eliminasi, yaitu menghapus akun resiprokal, transaksi internal, serta laba antar perusahaan yang belum direalisasikan. Tahap terakhir adalah unifikasi, yaitu menyusun laporan keuangan gabungan sehingga laporan disajikan sebagai satu entitas ekonomi. Jadi, inti dari akuntansi kantor pusat dan cabang adalah mengelola pembukuan terpisah secara operasional tapi tetap menghasilkan satu laporan keuangan yang mencerminkan kondisi perusahaan secara keseluruhan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai akuntansi kantor pusat dan kantor cabang. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa meskipun kantor pusat dan kantor cabang melakukan pencatatan secara terpisah sesuai aktivitas operasionalnya, keduanya tetap merupakan satu kesatuan hukum. Oleh karena itu diperlukan proses rekonsiliasi
dan eliminasi agar laporan keuangan yang dihasilkan mencerminkan kondisi perusahaan secara keseluruhan tanpa adanya pengaruh transaksi internal. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberi pemahaman mengenai bagaimana akuntansi kantor pusat dan kantor cabang diterapkan dalam praktiknya. Atas perhatian semuanya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.